menghasilkan kemerdekaan itu tadi. Jadi merdeka, adil, sejahtera, makmur, sudahkah saat ini kita capai? Kita memaknai kemerdekaan itu kita bisa menganalogikannya sebagai sebuah pintu gerbang. Pak, orientasi pemimpin berubah. Nah, sudah tidak lagi lebih mengedepankan kesejahteraan rakyat. Nah, kalau rakyatnya tele, pemimpinnya tukang cekik botol, jelas itu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan, dialog yang diinisiasi oleh Jakarta Media Online di Kalimantan Selatan. Sebentar lagi kita akan memasuki Agustus, tahun kemerdekaan, ulang tahun kemerdekaan ke-78 pada 17 Agustus 2023 nanti. Di tahun-tahun sekarang ini kita berada dalam tahun politik. Bagaimana kemudian di ruang publik misalnya diskusi soal bagaimana pemilu legislatif, bagaimana pilpres sudah sangat riuh, termasuk misalnya kalau kita bicara dalam konteks lokal Kalimantan Selatan hari ini. Dan untuk itu dalam rangka menyambut hari kemerdekaan 17 Agustus 2023, kemudian dalam kaitan tahun politik kita akan bahas bagaimana sesungguhnya kalau kita bicara merdeka, bagaimana kemudian kita kaitkan dengan hajatan politik sebagai sebuah pemilu, sebagai sebuah hajatan demokrasi 5 tahunan di Kalimantan Selatan. Seperti biasa, Assalamualaikum Bang Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini hari ini kita ada di Sherlock. Mantap. Tadi kata Prof Habib, dibilangnya Sherlock, tempatnya apa namanya nggak ada. Padahal Sherlock itu ternyata nama kafenya. Sehat, Alhamdulillah sehat. dan Sherlock ya. Assalamualaikum Pak Prof Habib. Waalaikumsalam. Sehat juga ya? Akhirnya sampai di Sherlock. Mulai Banjarbaru ya. Kayak kita juga ada seperti biasa ada Bang Dr. Fahri Hamzah, Bang Fahri Hamzah, Waalaikumsalam Bang Fahri. Soalnya tadi kita habis diskusi soal Ini yang ditunggu-tunggu. ya, ini kan beberapa edisi ngopi kita tidak ketemu. Nah hari ini di ngopi kita sekarang kita ketemu akhirnya dengan Bang Dr. Barahman. Waalaikumsalam Bang Bar. Alhamdulillah. Sehat hari ini. Terakhir kita ketemu di Banjarbaru. Di Banjarbaru kan? Banjarbaru di DKK. Ketika bicara soal waktu itu masih ramai-ramainya banjir pasca putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang 8 2022 tentang Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Bang Subhan, kan sebentar kita Agustus sudah jadi mengatakan Agustus tahun ulang tahun kemerdekaan ke-78 2023. Sekarang kita berada di tahun politik. Ruang-ruang publik kan kita juga dipenuhi soal bagaimana diskusi tentang politik. Ada pemilu legislatif, ada pilpres, yang itu sangat sudah luar biasa diskusi-diskusinya. Bagaimana kita masyarakat melihat tahun politik dan ulang tahun kemerdekaan 2023. Bang Subhan melihat kalau kita dalam konteks lokal Kalimantan Selatan seperti apa? Atau apa sih yang perlu kita soroti juga kalau kita bicara kemerdekaan dan bicara politik, bicara pemilu di Kalimantan Selatan, atau ada hal lain? Jadi mungkin yang mendasar itu kan kalau merdeka menurut saya ya, berarti menurut pakar-pakar nih, merdeka itu kan bagian daripada produk politik. Jadi akibat berpolitiknya tokoh-tokoh dulu dari berbagai unsur. Nah dengan misalnya katakanlah perjuangan nilai yang ingin diperjuangkan dalam berpolitik, mereka itu kan ingin bagaimana bebas dari penjajahan, bagaimana bisa mendapatkan keadilan, bagaimana misalnya bisa menuju sebuah situasi yang rakyat itu bisa, mungkin dulu namanya entah apa warga atau apa dulu namanya, mungkin yang terjajah, orang pribumi yang terjajah itu bisa mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Nah, itu kan keberhasilan dalam mencapai kemerdekaan itu merupakan kan produk politik sebenarnya. Nah lalu pada saat kita di era sekarang ini, kita setelah merdeka, maka sebenarnya politik ini sangat erat kaitannya dengan persoalan merdeka itu tadi. Ketika kita berhasil mencapai tujuan daripada merdeka tadi, yang menyebabkan berpolitik menuju kemerdekaan itu kan adanya harapan mengenai keadilan, adanya harapan mengenai kesejahteraan, adanya harapan mengenai kemakmuran. Nah pada saat inilah kita kan kalau menelusuri sejarah panjang kita merdeka, kalau sekarang ini 78 ya kita nanti. Nah dalam 78 tahun ini sebenarnya menjadi
ganjangan di kepala kita itu yang perlu kita pikirkan tuh, sudahkah sebenarnya kita mendapatkan atau mencapai tujuan yang dulu ingin diraih pada saat kita menghasilkan kemerdekaan kita tadi. Jadi merdeka, adil, sejahtera, makmur, sudahkah saat ini kita capai? Nah, jadi pada saat tahun politik yang akan kita hadapi ke depannya, dan kita mau mencari lagi nih, benarkah kita misalnya benar-benar berhasil untuk merengkuh itu tadi, evaluasi kita sebenarnya nih kan pada saat politik yang ke depan itu kan evaluasi dari produk kemerdekaan yang akhir berjalan selama 78 tahun. Nah, kira-kira kita sudahkah bisa mendapatkan apa yang kita citakan itu tadi? Artinya kemudian semangat itu ketika hari ini bicara tentang kesejahteraan, kemakmuran dan segala macam, ini kan lagi-lagi ada kaitan dengan soal kepemimpinan. Bagaimana pemimpin itu harusnya tadi mensejahterakan, bicara tentang kemakmuran dan segala macam. Ya. Maka dalam konteks politik ada relasi di situ. Jelas, yang jelas kan kita berharap bahwa sebenarnya kan kita pemimpin-pemimpin kita ke depan itu atau pemimpin kita yang saat ini sebenarnya mereka itu adalah pejuang-pejuang yang harusnya mengantarkan proses pencapaian daripada adil, makmur, sejahtera. Nah, kalau misalnya yang sebelumnya ini ternyata kita nilai bahwa mereka belum bisa meraih itu, maka ke depan kita harus mencari pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh yang berjuang mungkin di eksekutif, di presiden dan lain sebagainya gitu kan, dan juga yang di legislatif, mereka-mereka yang memang arahnya itu adalah untuk menjadikan pencapaian terhadap makna adil, makmur, sejahtera itu. Jadi harus seperti itu. Nah, makanya kan sekarang yang jadi PR besar kita itu adalah sampai sejauh mana kita ini kan sebenarnya sudah bagian dari pejuang sebenarnya kita yang ada ini kan, termasuk mungkin segenap bangsa Indonesia, rakyat Indonesia itu adalah pejuang-pejuang yang harusnya bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan utama kita merdeka. Jadi kuncinya situ. Sekarang saya ke Pak Prof. Pak Prof, kan seringkali kalau dalam banyak diskusi, Prof kan bilang kita itu tidak boleh menjadi orang yang historis kan, melupakan sejarah. Nah, sejarah kita kalau kita bicara bagaimana kemudian para pendiri bangsa itu ketika kemudian kita merdeka, menyatakan kemerdekaan, ada mandat besar di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang sering juga Prof sampaikan kan, bahwa kita ingin tadi sampaikan Bang Subhan misalnya, kita ingin menuju negara yang sejahtera, masyarakat kita yang tadi menjadi tujuan awal para pendiri bangsa. Prof, bagaimana melihat kondisi kita hari ini? Kita balik ke sejarah. Jadi kan kalau kita lihat bangsa kita ini kan mendirikan negara satu organisasi kumpulan masyarakat kan yang modern. Organisasi negara ini modern karena diambil dari negara barat. Kita tidak punya konsep sebuah organisasi yang disebut negara. Tapi di dalam Undang-Undang Dasar, organisasi-organisasi kita yang tumbuh dalam masyarakat itu diadopsi, mau dimasukkan. Saya ingin bicara soal gini. Ketika pendiri bangsa ini mendirikan sebuah negara, itu tujuan utamanya adalah selain melindungi menjaga keselamatan rakyat, juga ingin mensejahterakan. Nah, lalu agar tercapai tujuan tadi, maka ada pintu masuk itu kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu pintu masuk agar para pemimpin ini kan bisa melaksanakan amanah mensejahterakan rakyat tadi sebagai tujuan bernegara. Tujuan bernegara. Nah, dalam proses untuk mewujudkan tujuan negara tadi kan ada organisasi itu ada pemerintahan, ya kan, ada artinya ada yang orang yang menjalankan roda pemerintahan. Nah, dalam rentang waktu mulai sejak kita merdeka sampai sekarang itu kan silih berganti yang memimpin. Ya. Nah, karena dimakan usia kan belum selesai tugas kan habis. Nah, walaupun mungkin ada yang yang belum selesai program-program mereka.
kemudian berganti, dan rejim berganti ternyata juga kadang-kadang tidak berkesinambungan. Nah sekarang ini kaitan dengan sekarang ini, sebetulnya kita ingin mencari bahwa ini sejak Indonesia merdeka sampai hari ini harusnya ini kan terus menerus tujuan ke kesejahteraan tadi kan. Prof, artinya kan rezim orang yang ingin dalam rezim itu boleh berganti. Boleh berganti. Tapi tujuan dalam bernegara Tidak boleh berubah. Tidak boleh berubah. Ah. Nah itulah sebetulnya yang dicari itu adalah orang yang pintar. Hadis Nabi ini jelas saya mengatakan jangan milih orang bodoh. Bahkan diancam masuk neraka. Iya, ada hadisnya, bukan saya ngarang-ngarang lah. Jangan memilih pemimpin yang bodoh, karena pemimpin yang bodoh tidak akan membawa masyarakatnya kesejahteraan. Tidak akan sampai. Berat ini, berat. Nah, yang bodoh, kenapa jadi tetap pilih yang bodoh? Ya ini yang apa? Kita kan cara yang memilih kan dengan pemilu. Nah, pemilu ini dikotori lah kan. Nah, sering tujuan pemilu arahnya ke sana, tapi diselewengkan lah. Nah, sehingga sejak kalau 55 kan kita yakin lah sampai berapa ya, kan? banyak partai. Tapi lama-lama orientasi pemimpin berubah. Nah, sudah tidak lagi lebih mengedepankan kesejahteraan rakyat. Nah, mau timbul oligarki, kan demokrasi oligarki kan itu kan ya. Nah, akhirnya tujuan itu tidak sampai-sampai. Jumlah kemiskinan kan tidak pernah turun kan? Nah, kurang, naik terus nih. Nah, bahkan kita dilanda macam-macam lah. Nah, banyak hutang kan, kita banyak hutang. Jadi kalau kita kalkulasi lah masih jauh lagi yang didambakan kesejahteraan hanya segelintir. Nah, semestinya dengan sumber daya alam yang sudah dihitung kan kita dulu punya sumber daya alam yang banyak, penduduk sedikit waktu itu kan. Ya. Semestinya kalau kita bisa hitung, wah sudah makmur sejahtera. Sumber daya habis, masyarakatnya mana? Tidak makmur. Nah, ini apa? Karena yang mungkin bodoh-bodoh. Kalian berat. Ini menarik. Sekarang saya tahu. Saya balik. Karena ini menarik. Bodoh-bodoh. Itu hadis-hadis. Artinya apa, Prof? Ini jadi Kita bawa adanya. Artinya kalau sebuah proses perjalanan kita merdeka ini ternyata keadilan atau kesejahteraan dan kemampuan tidak tercapai, berarti pemimpin kita yang sebelumnya itu tanda kutip akan itu tadi lah termasuk dalam. Tapi kan Pak Prof, pemimpin itu kan dipilih baik dalam konteks eksekutif maupun di legislatif misalnya. Nah, kalau kemudian hasilnya itu ya berarti kan salah kita dalam memilih kan Pak Prof? Ya, itu kan. Bisa sistemnya kan. Karena sistem malah menyebabkan apa Pak namanya? Ruang-ruangnya itu orangnya kan. Salah. Oke, sekarang saya ke Bang Fahri kan, nah itu tadi kita bicara dalam perspektif politik, bicara soal kepemimpinan tadi misalnya. Kan ketika hari ini kedaulatan itu ada di tangan rakyat untuk memilih pemimpin, dan itu digunakan dengan baik, dan orang-orang sadar bahwa kita perlu memilih orang baik yang disampaikan Pak Prof misalnya, kan sesungguhnya tidak jadi problem kan? Bang Fahri. Iya, kalau orang baik menjadi pemimpin, tentu itu yang diharapkan. Nah, yang kejadian yang ada saat ini kan yang pura-pura baik, yang pura-pura baik kemudian menjadi pemimpin, menjadi wakil kita. Nah, untuk itu pada konteks dengan 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan, ya kita harus mampu dong memerdekakan pikiran-pikiran jelek itu, pikiran-pikiran yang tidak sesuai untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar berkualitas seperti yang dikatakan oleh Ayahanda Prof. Hardin tadi. Pemimpin cerdas ya. Iya, maka rakyatnya pun harus cerdas. Nah, beberapa kali kan saya pernah mengatakan bahwa pemimpin itu cerminan rakyat. Kalau
rakyatnya teler, pemimpinnya tukang cerik botol. Jelas itu sudah. Kalau rakyatnya begini, maka pemimpinnya akan begini. Nah, itu sama. Jadi siapa yang kalau pemimpinnya jelek, ya jangan salahkan pemimpinnya juga. Salahkan siapa yang memilih pemimpinnya. Nah, itu. Nah, lalu apa? Dalam konteks kemerdekaan sekarang, kemerdekaan itu kan sebagaimana undang-undang menyebutkan, kemerdekaan adalah pintu gerbang untuk mensejahterakan rakyat. Saya ingat kata-kata Pak Mahfud MD ketika membahas tentang sumber daya alam kita. Beliau mengatakan, kalau seandainya sumber daya alam kita berupa tambang itu dikelola dengan baik, maka bayi yang baru lahir saja itu sudah mendapatkan jatah per bulan itu 25 juta. Artinya orang nggak usah ngapa-ngapain juga udah dapat jatah kok 25 juta. Ada betapa kayanya kita. Betapa kayanya kita. Nah, kemudian ini kan yang berhubungan, kenapa kita sampai kok realitasnya ada kemiskinan, kekayaan hanya terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu. Ini kan tentu ada tata kelola yang salah. Tata kelola dalam politik yang salah, tata kelola di dalam sistem yang salah, kemudian tata kelola di dalam pengelolaan sumber daya alam yang salah. Lalu dari salah-salah ini banyak akumulasi kesalahan. Berarti termasuk tata kelola pendidikan di masyarakat mencerdaskan ini ya? Betul, termasuk tata kelola di dalam mencerdaskan masyarakat. Nah, masyarakat itu sebenarnya kalau masyarakat paham, maka tidak akan hadir pemimpin-pemimpin yang dikatakan oleh Ayahanda Prof tadi sebagai pemimpin yang nah, itu kalau masyarakatnya memang paham. Nah, syarat untuk kepemimpinan itu kan masyarakat yang menentukan. Nah, itu kan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, tetapi ketika prinsip-prinsip demokrasi ini kemudian diterapkan dan pemimpin yang salah muncul, itu bukan lagi demokrasi, tetapi itu namanya demokrasi. Nah, demokrasi itu kawannya oleh ini demokrasi itu kawannya demokrasi yang gagal dalam proses konsolidasi. Nah, kalau kemerdekaan kita yang sekarang ini kita gembur-gemburkan begitu, sementara realitas masyarakatnya masih juga demikian seperti yang ada saat ini, di mana kesejahteraan hanya terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu, maka kemerdekaan ini harus kita tetap pertanyakan. Nah, kalau ini agak dulu ya, kalau dinikmati kelompok tertentu, apa bedanya dengan penjajahan? POC misalnya. Nah, itu namanya yang diistilahkan oleh Pak Karno itu sebagai new kolonialisme. Nah, new kolonialisme itu apakah hadir saat ini? Hadir, Om. Hadir. Di mana tata kelola tambang, kemudian tata kelola perkebunan, kemudian tata kelola aset masyarakat. Siapa yang menguasai? Apakah dikuasai oleh untuk hajat hidup orang banyak, atau untuk hajat hidup kaum kelompok tertentu? Nah, ini jadi kalau untuk hajat hidup masyarakat, maka ayo masyarakat harus berani dong, gitu kan, menuntut hak-haknya, harus berani melakukan itu. Kalau masyarakat tidak berani, nah keberanian itu wujudnya apa? Keberanian masyarakat itu wujudnya adalah berani untuk mengatakan tidak kepada pemimpin yang dinilai tidak memiliki kualifikasi yang jelas.
itu sudah Berani untuk mengatakan tidak. secara ekonomi. Meskipun ya, meskipun di situ tuh ada tumpukan pesan, tumpukan yang warna merah itu, ada tawaran politik uang segala macam. Nah, Itu harus berani mengatakan tidak. Itu. Oke, Bang Fahri, artinya dengan segala problem yang ada, kita kan seringkali teriak soal kesenjangan, ada jarak yang jauh antara yang kaya dan yang miskin, pembangunan yang tidak merata, kepemimpinan yang tadi kata Pak misalnya ada problem kita dengan kepemimpinan hari ini. Nah, bagaimana kemudian menyelesaikan? Karena kita akan bertemu dalam putaran kedua. Sekarang saya ke Bang Akbar. Agustus kita bicara tentang ulang tahun kemerdekaan. Tadi kita mulai dari Bang Subhan, Prof. Hadir, Bang Fahri, kita bicara soal lebih banyak bicara soal kepemimpinan, bicara soal politik. Dalam perspektif, dalam sudut pandang seorang Bang Akbar, ketika kita mencermati hari ini kondisi Kalimantan Selatan, kondisi pembangunan dan segala macam, kita kaitkan dengan tahun politik dan kemerdekaan. Apa catatan penting seorang Bang Akbar? Catatan pentingnya banyak sebenarnya. Itu buku berarti. Jadi begini dulu, kita memaknai kemerdekaan itu kita bisa menganalogikannya sebagai sebuah pintu gerbang, di mana pintu gerbang ini masa lalu itu menjadi kebanggaan karena kita mampu meraih kemerdekaan dengan perjuangan. Kemudian melewati pintu gerbang itu kita memiliki harapan itulah yang tadi muncul. Kemudian harapan bagaimana kesejahteraan, harapan bagaimana pembangunan, harapan bagaimana pengelolaan sumber daya, harapan terhadap bagaimana pembangunan sumber daya manusia. Harapan itu kalau kita nilai, kita bisa menjawab masing-masing. Apakah kebanggaan kita terhadap kemerdekaan yang kita peringati setiap tahun itu betul-betul sudah merealisasikan kebanggaan terhadap kita bangga sebagai warga negara yang memiliki intelektualitas yang bisa bersaing dengan negara orang lain, apakah itu sudah tercapai? Ketika kita melihat kebanggaan taraf hidup kita, apakah kita sudah tercapai juga? Bagaimana tingkat kebahagiaan kita? Nah, itulah pentingnya kemerdekaan. Kenapa kemerdekaan itu selalu diperingati setiap tahun, setiap negara? Karena tujuannya untuk mengembalikan lagi ingatan. Bagaimana misalkan Napoleon ketika dia sukses menguasai negara-negara sebagian besar Eropa itu, kemudian dia membangun sebuah pintu gerbang trofi di Paris itu yang sangat monumental hingga hari ini. Linier dengan Paris itu adalah menandai mereka, mengingatkan bahwa bangunan ini adalah bangunan yang kita banggakan di abad ke-18, 19 itu nanti anak cucu kita tetap melihat ini adalah kebanggaan, dan disitulah topangan terhadap harapan itu ditancapkan gitu. Kita melihat Indonesia sekarang bagaimana, apa yang bisa kita banggakan sebagai negara, kecuali ketika hari kemerdekaan kita hanya membanggakan masa lalu yang tidak ada inovasinya. Artinya gini, jadi kita di hari kemerdekaan kita bersemangat memakai kekayaan baju daerah kita masing-masing, tapi kita sebagai orang yang hidup hari ini, kita bisa nggak melihatkan inovasi yang baru selain kita banggakan yang masa lalu? Kan pertanyaan juga tidak muncul itu. Tapi ada perbandingan. Harus ada perbandingan. Artinya kalau itu selama 70 tahun belum ada kelihatan perbedaan, berarti kita jalannya bagaimana? Jalannya tepat atau sangat lambat jalannya kan? Nah, kemudian terkait dengan di Papua kita di provinsi Kalimantan Selatan, bagaimana kemudian kekayaan kita dari Pak Fahri itu, Salah jalan. kekayaan alam kita hari ini luar biasa ekspornya. Seberapa banyak kemudian hasil alam itu kembali ke daerah kita? Kita kan sangat dirugikan dengan bagi hasil antara pusat dan daerah. Kita hanya dapat sekian persen, dan itu sampai hari ini masih terjadi. Ya. Kita sulitnya luar biasa untuk membangun infrastruktur jalan saja misalnya. Misalkan di Jalan kilometer menarik ini. 171 Tragedi. Sumber daya alam diambil. habis kan? Ya. Tapi ketika kita berupaya untuk memperbaiki jalan itu, kita tidak mampu apa-apa. Semua ini
mulai dari level kabupaten, provinsi, dan pusat tidak ada. Ini kan sesuatu yang dipertanyakan bagaimana kemerdekaan kita terhadap pengelolaan sumber daya alam yang bisa kembali ke masyarakat. Artinya apa? Selama 70 tahun ini ada hal yang tadi disampaikan oleh Pak Fahri itu, ada hal yang missing, yang kita lupa untuk membangunnya. Ini yang perlu. Kemudian hal yang paling penting juga terkait dengan itu adalah bagaimana pengelolaan sumber daya manusia kita hari ini masih sangat tertinggal. Buktinya apa? Buktinya indeks pembangunan masyarakat Indonesia ini masih rankingnya tinggi gitu ya. Rankingnya sangat tinggi. Nah, ini kan kealpaan juga terhadap bagaimana kita membangun sumber daya manusia. Padahal manusia itulah yang menjadi motor tadi, motor terhadap pembangunan. Kita akan sangat gampang membangun ketika sumber daya manusianya ini topang dengan sumber daya manusia yang bagus. Tapi sebaliknya, kita akan sangat sulit membangun ketika sumber daya manusia kita ini, ya tadi kata Pak Prof Adin, bumbu-bumbu ada bodoh gitu kan. Ini sangat luar biasa. Padahal itu sudah hampir 78 tahun mereka. Sampai 78 tahun mereka. Jadi misalkan begini, kita punya infrastruktur sarana yang sangat bagus, sudah sangat kompleks, tapi SDM kita masih ketinggalan. Ini sulit. Contoh yang terbaru apa misalkan? Bagaimana sarana transportasi publik misalkan disiapkan oleh pemerintah dengan anggaran yang luar biasa banyak, tapi sampai hari ini itu tidak digunakan secara maksimal. Kemudian dampaknya adalah anggaran yang merugi. Dengan apa? Dengan tetap dijalankannya sistem transportasi publik paksa, tapi tidak dimaksimalkan oleh masyarakat menggunakannya karena kesadaran masih rendah terkait dengan sumber daya manusia tadi. Kemudian negara double ruginya. Yang pertama, transport sarana publik tidak digunakan masyarakat. Yang kedua, anggaran yang diberikan Jadi dua kali rugi. subsidi itu juga menggunakan uang rakyat. Dua kali rugi. Artinya harusnya uang besar untuk biaya angkutan publik, angkutan massal tadi harusnya berbanding lurus dengan semakin banyak masyarakat yang menggunakan itu. Betul. Sementara hari ini katanya tidak. Ya betul, karena kita ingin menuju negara yang maju. Negara yang maju adalah negara yang ditandai dengan bagaimana sistem fasilitas publik itu betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini kan apa lagi? Nah, ini catatan juga terhadap kemerdekaan kita. Artinya ada bagian-bagian yang tidak sinkron antara kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan disambutnya oleh masyarakat. Ini tidak mix, tidak tersinkronisasi dengan baik. Nah, itu kemudian malah sebaliknya memberikan dampak yang negatif sendiri. Nah, terhadap pembangunan, terhadap anggaran pemerintah. Oke, ini hanya beberapa catatan Bang Subhan dari sekian catatan Bang Akbar. Sekarang di putaran kedua saya ingin kembali ke Bang Subhan. Tadi kita belum mengulas, ada banyak problem kita hari ini kan. Salah satunya adalah bicara tentang kita kembali soal tahun politik. Kita bicara soal kepemimpinan. Bagaimana kemudian daulat rakyat untuk memilih pemimpin. Kalau saja masyarakat itu berdaulat memilih pemimpinnya, misalnya mereka sadar siapa yang mereka pilih, mereka punya referensi yang cukup untuk menentukan pilihannya, kira-kira akan selesai ya. Jadi kan kalau kita melihat hasil tadi diskusi kita tadi yang pertama itu, kalau saya kan melihat seperti ini sebenarnya. Jadi kan pada saat kita misalnya merdeka, tujuannya sudah jelas yang ingin diperjuangkan oleh para pendiri negara ini kan. Nah kemudian kan mestinya pada saat itu langkah awal yang paling utama itu adalah manusianya sedikit di awal itu kita kan. Kemudian sumber daya yang kita miliki itu sangat luar biasa, sumber daya alam untuk menopang manusia itu melaksanakan aktivitas kehidupannya. Nah, semestinya yang disampaikan di Akbar tadi kan bahwa harusnya ini sumber daya manusia ini akan semakin meningkat. Jadi sumber daya alamnya akan menopang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Nah, artinya ada proses di dalam 78 tahun kita ini yang terabaikan. Nah, sehingga dampaknya pada saat ini apa yang disampaikan Prof. Hadi tadi bahwa persoalan kecerdasan baik itu di tingkat tataran kepemimpinan dan di tingkat tataran masyarakat seperti yang disampaikan di depan ini Pak Ari menjadi masalah. Masalah besarnya kan di sini. Nah, lalu kita menjadi semakin
agak sedih sebenarnya. Mungkin kita perlu memikirkan nih, karena saat ini kalau kita bicara kemiskinan di kita itu kan semakin tumbuh, bukan semakin membaik. Alat pembaikan itu cuma indikator untuk menghitung kriteria miskin. Dimainkan terus kan kadang menggunakan model seperti ini, kadang model seperti ini. Jadi disesuaikan. Padahal kalau kita tarik kemiskinan misalnya, kita mengambil langkah tegas saja bila mana misalnya orang pendapatannya berada di bawah UMR. Masuk kategori miskin. Nah, kalau ini jadi dasar hitungan, mungkin 50% orang Indonesia miskin. Kalau ini tadi dasar indikatornya tergantung kebutuhan. Ini tergantung penyesuaian. Jadi kalau misalnya kita kira-kira dihitung akan datanya akan memunculkan kemiskinan yang banyak, kita mainkanlah indikator penilaiannya. Mungkin kebutuhan makan sehari itu dimainkan. Cukup misalnya sehari satu orang 20.000. Seperti itu yang saat ini kita amati kan. Nah, lalu kita kembali ke sini tadi, kemiskinan itu akan setara terkait dengan kebodohan. Nah, jadi pada saat kita mengisi kemerdekaan ini mestinya kemiskinan ini menjadi hilang, lalu kecerdasan semakin bertambah. Pada saat miskin dan cerdas kita dapatkan, miskin kita hilangkan, maka pada saat itulah kita akan memiliki sumber daya yang unggul. Nah, sehingga kita tidak akan mendapatkan tingkat yang seperti kondisi saat ini tadi, seperti pemimpin bodoh, masyarakatnya kurang memahami, cerdas. Nah, lalu kalau ini kita tarik dalam falsafah kita terjajah itu kan sebenarnya dasarnya itu membodohkan rakyat yang dijajahnya, orang yang dijajahnya, dan memiskinkan orang yang dijajahnya itu. Kenapa harus seperti itu? Orang miskin akan lebih mudah dikendalikan dalam hal mereka untuk aktivitasnya. Jadi bisa ketergantungan. Jadi dikelolalah kemiskinan dan kebodohannya oleh para penjajah untuk mereka semakin langgeng berkuasa. Nah, jangan-jangan, ini catatan pentingnya, jangan-jangan saat ini sebenarnya kita sudah hidup dalam alam penjajahan baru, seperti yang disampaikan Bung Karno itu tadi, yang dikutip oleh Dinda Fahri tadi. Jangan-jangan selama 78 tahun dan malah menuju ke depan nanti, kita sebenarnya diskenario-kan untuk menjadi terjajah lagi kita ini. Penjajah yang mengatasnamakan bahwa mereka ini sebenarnya orang-orang yang akan mengatur negara ini, yang akan membawa negara ini kepada kondisi rakyat makmur sejahtera. Tapi pada sisi lain, kebodohan dan kemiskinan tetap mereka pelihara. Contoh, coba kita berpikir misalnya secara logika sederhana saja. Namanya pemimpin itu dalam kaidah kepemimpinan itu mulai zaman purbakala, pemimpin itu selalu paling akhir untuk misalnya makan, mendapatkan hasil dari buruan. Mereka itu pemimpin itu pasti paling akhir. Setelah rakyatnya, kemudian masyarakatnya. Dapat Muhammad Rum. Ya. Baik bahasa Belanda kan. Pemimpin itu menderita. Nah, itu tadi kan. Nah, artinya harusnya harusnya kan seperti itu. Tapi kita lihat sekarang pemimpin, misalnya kita anggap presiden, wakil presiden, bupati, wali kota, gubernur, dewan, segala macam. Coba hitung tunjangannya. Ini sampai air bersih aja dibayar negara. Sampai misalnya mohon maaf nih agak kasar nih sedikit kan. Mereka tuh ini cuci habis sampai cepat, habis ke toilet segala macam semuanya ditanggung negara. Sedang rakyatnya kadangkala untuk mencari makan aja susah. Untuk misalnya memenuhi kehidupan kebutuhan sehari-harinya susah. Bahkan kalau sekarang ini di kota Banjarmasin ini sudah banyak yang bunuh diri. Bahkan indikasinya menurut informasi itu karena tergantung salah satunya dengan hutang online. Dan itu pinjol. Ini kan nalar kita ini kan ini gimana kita ini pemimpinnya harusnya membahagiakan rakyatnya, tapi ternyata mereka hidup dengan bahagia, dengan mobil mewah, dengan kemana-mana dikawal, orang kemacetan mereka lewat dengan mudahnya, menerobos segala macam, kemudian kesana kemari bisa melakukan apa saja. Ini kan aneh kita deh. Nah, lalu sekarang kalau kita mau melakukan
perubahan terhadap kondisi ini, maka di situ harus berubah. Mereka dulu harus berubah. Mereka lah yang sebenarnya harusnya mengajarkan kepada rakyat kecil bahwa mereka, gaya hidup mereka itu yang harus diikuti rakyat. Cerdaskan rakyatnya itu. Artinya kan kita harus membangun kesadaran besar, kesadaran kolektif soal tadi bagaimana kepemimpinan, harusnya pemimpin yang tadi disampaikan Prof. Hadi misalnya kan bukan bermewah-mewah misalnya. Nah, pemimpin hari kan pemimpin pilihan kita, pilihan rakyat kan. Nah, tapi bagaimana kemudian kita ingin kaitkan itu. Kalau kita bicara solusi, kita kaitkan dengan 2024. 2024 kita akan memilih lagi, ada memilih presiden, ada memilih legislatif. Nah, kalau kita bicara konteks lokal Kalimantan Selatan, ada 55 DPRD provinsi akan kita pilih, ada DPRD kota 45 banyak 45, saya baca masih belum lagi kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Ada 11 DPR RI, 4 DPD RI. Nah, bagaimana kemudian kita ingin membangun narasi kesadaran disampaikan Bang Subhan tadi sampai kepada masyarakat yang mereka punya hak untuk menentukan pilihan. Ya makanya itulah tugas ini kan berat deh, sebenarnya kita juga agak prihatin sebenarnya ya. Sebenarnya tugas ini menjadi tugas kita semua, mungkin kita misalnya yang duduk di sini, termasuk intelektual, nah mungkin bisa di luar kita, misalnya ada dokter, ada profesor, ada tokoh masyarakat, termasuk yang paling penting ya, saya selalu kritisi dua yang utama di Indonesia ini, Muhammadiyah dan NU. Karena mereka itu dua organisasi besar yang menyebabkan Indonesia ini merdeka. Jadi kalau mereka saat ini hanya asik dengan dunia sendiri, tidak memahami bagaimana misalnya mencerdaskan rakyat, bagaimana mereka menjadi pionir yang menyatakan kepada rakyat, kepada kondisi saat ini, bahwa kita ini sebenarnya belum merdeka. Bahwa kita ini sebenarnya dalam kondisi terjajah, dan penjajah yang ada saat ini tanda kutip adalah penjajah yang memiskinkan rakyat dan memperbodoh rakyat. Itu yang menghambat yang tadi tujuan bernegara. Tadi ketika kita masuk di pintu gerbang, maka ada tujuan yang ingin kita capai. Jadi tujuan kita itu kan sederhana sebenarnya merdeka ini kan. Kita adil, mendapatkan keadilan, kita menikmati kesejahteraan, lalu kita hidup makmur. Nah harusnya ini menjadi tugas besar kita bersama, termasuk tokoh-tokoh itu tadi, organisasi besar ini yang saya sedih sekali. Ini menjadi pionir harus mereka, termasuk termasuk dunia yang ada di kampus-kampus, misalnya universitas, lembaga-lembaga pendidikan, ini harus cobalah buka semuanya ini. Kita tidak bisa lagi loh menganggap ini sederhana, karena ini tanggung jawab moral, dan mungkin tanggung jawab yang disampaikan Prof. Hadi ini tanggung jawab besar kita, bagi kita yang beragama, bahwa kita nanti pada saat menghadap yang maha menentukan, kita akan disidang sampai sejauh mana nih kita berjuang untuk ini. Nah, jadi Bang Subhan paling tidak kan dari ngopi kita ini, kita bicara tentang bagaimana narasi, bagaimana tadi soal harapan dan segala macam, maka paling tidak inilah ikhtiar yang bisa kita lakukan. Nah, kira-kira seperti itu. Sekarang kita kembali ke Pak Prof. Ini kan menarik banget disampaikan tadi Bang Subhan soal misalnya tadi. Soal Ini emosi gitu. Tetap merdeka lah ya. Kita ingin kan Prof, bagaimana tadi kesadaran kolektif itu kan betul-betul kita bangun. Oke, misalnya hari ini ada 5 orang kita di sini, tapi bagaimana kesadaran itu kan sampai kepada masyarakat. Kita Kalimantan Selatan misalnya. Ini orangnya menambah sedikit loh. Kita ini sedih sebenarnya, banyak sebenarnya intelektual kita tuh yang merasa bahwa politik itu tabu. Ini problem itu ininya. Jadi perlu ada seperti nanti diundang yang harus politik itu bukan, jangan dijadikan barang haram untuk intelektual, untuk memikirkan dan berjuang. Nah, kita itu kan baru kemudian teriak-teriak, marah, protes dan segala macam ketika ada kebijakan yang tidak sesuai ya, atau ada hal yang mencederai dari kebijakan yang diambil pemimpin misalnya. Tapi ketika dalam proses memilih kepemimpinan kita tidak terlibat, kita tidak menganggap misalnya pemilu tadi menjadi itu kan adalah urusan DPR. Contoh paling nyata. Itu dokter-dokter kan demo segala macam begitu. Undang-undang cipta kerja masa mereka bahwa politik itu sebenarnya akan membuat mereka itu jadi terjalin tanda kutip. Maka kita pukul orang-orang baik nanti di legislatif atau di dalam pemilihan kepala daerah dan segala macamnya nanti, Pak Prof. Ya, jadi kan apalah kita Pak. Kita ini kan mencari pemimpin, ya kan? Mencari pemimpin. Jadi ini dari kajian hukum yang sering aku ungkap. Seorang pemimpin, pejabat di dalam hukum itu ada 3 status. Tapi sebetulnya status yang utama itu yang pertama. Status pertama ini yang sebetulnya asal mulanya dia ada pemimpin.
yaitu public service, pelayan masyarakat. Itu asalnya ada. Nah, tapi ini kalau salah satu ini aja, ini kan menarik. Kadang sukanya orang. Lalu apa tambahannya? Jadi ada satu kan pejabat public service, yang kedua pejabat keuangan. Dia juga sekaligus mengatur keuangan. Pengguna anggaran. Pengguna anggaran. Penanggung jawab anggarannya. Nah, yang ketiga pejabat pengadaan. Nah, dulu saya berpendapat ada pernah kan kita ajukan pemikiran, coba bang dipisah. Bupati itu hanya satu saja jabatannya melayani masyarakat aja. Kadang-kadang anaknya yakin ya. Kayak RT tuh, nah. Kewenangan keuangan ada, kewenangan pengadaan ada RT itu kan. Tapi segala urusan ada di RT. Ada urusan. Mulai dari orang melahirkan sampai meninggal. Mencari susah. Nah ini nak merusak lah. Dia sebetulnya merusak konsep tuh di sini. Nah ini tergiur dengan dua jabatan ini. Lupa yang satu lah. Lupa ya. Dalam konsep pelayanan kan dia kan tidak dilayani kan. Karena kan terbalik kan. Nah, jadi di sini asal mulanya dari semua jabatan kan, apakah pejabat bupati, wali kota, yang dikejarnya itu 3, yang menghasilkan uang, yang dikejarnya 2 berarti yang satu beda. Nah ini dan jadi 3 ini kewenangan kekuasaan yang sangat didambakan, yang membahagiakan mereka sekaligus itu menjerumuskan mereka. Jadi banyak orang yang terjerumus karena diberi kewenangan keuangan dan pengadaan, lalu terjerumus. Kalau mereka tidak punya kewenangan apa-apa, paling kan menikmati kan. Berarti sebenarnya 2 kewenangan ini untuk mendukung yang pertama itu. Sebetulnya itu maksudnya itu supaya tugas yang diberikan itu jalan. Jadi melayani rakyat. Kalau ada dananya, ada peralatan pengadaan kan peralatan apa artinya dukung. Apa nih? Satpras lah, satpras akomodasi seterusnya. Tapi untuk mensejahterakan rakyat. Untuk mensejahterakan rakyat. Tapi ternyata dalam praktek, di sini masalahnya. Nah, kalau dalam politik kenapa salah memimpin? Itu sudah disepakat itu karena money politik itu. Ini kita kalau tidak salah KPK bekerja sama dengan Bawaslu. Nah, itu berusaha bagaimana memikirkan jangan sampai timbul money politik. Nah, ini 2 ini penyakit bangsa nih. Karena ada yang memberi, ada yang menerima. Nah, penyakit nyaman gitu. Itu dia kalau dari sudut hukum lah kita melihat. Oke, saya rasa ke Bang Fahri lagi. Kita ingin melanjutkan mengerucut soal pemilu. Tadi Prof Hadin terakhir juga soal politik uang. Kita setuju, kita sepakat. Bagaimana mengakhiri ini harusnya kita ingin ada tanding yang setara kalau kita bicara pemilu legislatif atau pilkada misalnya, sehingga akan lahir orang-orang yang punya gagasan, orang-orang yang punya pemikiran yang kemudian itu dipilih oleh masyarakat. Tapi ketika hari ini tanding itu diganggu dengan tadi politik uang dan segala macam, ini yang kemudian rasa-rasanya kecemasan kita masih akan terjadi di 2024, Bang Fahri. Iya. Kalau kita cemas dengan politik uang itu ya, maka salah satu pilihan instrumen kita ini kan adalah kuatnya di dalam pemantauan. Pemantauan artinya ada pengawasan. Kuat dalam pengawasan itu instrumennya siapa? Nah, instrumen negara tentunya adalah Bawaslu. Tetapi saya selalu mengatakan bahwa Bawaslu itu SDM-nya terbatas. Nah, seberapa sih yang mampu hanya 5 orang mengawasi dari sekian banyak, bahkan sekian juta penduduk? Tidak mungkin. Itu sesuatu yang mustahil. Maka dibentuklah sebuah regulasi, sebuah sistem yang kemudian sistem itulah yang harus kita taati, regulasi itulah yang harus dijalankan. Nah,
siapa yang melakukan eksekutor atas program itu, pengawasan itu? Ya libatkan semua aparat, dijaring aparat harus dilibatkan di dalam pengawasan atas pelaksanaan regulasi tersebut. Ini menjadi penting. Nah, kalau hanya regulasi itu hanya ada muncul regulasi, kemudian disosialisasikan dan kemudian tidak dilakukan pengawasan, ya akan terulang kembali. Nah, pertanyaannya kalau kita berromantisme dengan narasi kemerdekaan gitu ya, kita ini sudah 78 tahun merdeka, tetapi kita tidak mau belajar. Kita itu tidak melek, ya, tidak literate akan kemerdekaan. Di mana letak literasinya? Literasinya adalah kenapa kita masih susah, kenapa kita masih miskin, kenapa rakyat kita masih banyak yang tidak sekolah. Nah, di situ kenapa? Karena memang distribusi keadilan, distribusikan kesejahteraan itu tidak merata. Tidak meratanya distribusi keadilan itu yang memang diciptakan oleh sistem sosial kita. Sistem sosial kita akomodatif, bahkan adaptif terhadap ketidakmerataan itu. Buktinya apa? Buktinya begitu ada orang yang kaya menguasai hajat hidup orang banyak, kemudian diberikan sumbangan, berduyun-duyun datang ke situ, kemudian memuji, memuliakan dia seperti seolah-olah dia itu orang pembawa berkah. Nah, ini tradisi-tradisi seperti ini memunculkan yang saya sebut dengan istilah patronase, di mana para patron itu menciptakan ketergantungan dari kaum-kaum orang miskin ini. Nah, lalu dari orang miskin itu, ketergantungan orang miskin terhadap orang yang memiliki kekayaan, sumber daya dan aset, lalu mereka ini menjadi tuan-tuan yang terus saja menjadi orang yang berkuasa. Sementara rakyat menjadi hamba sahaya. Nah, ini kan tidak benar. Kalau konsep kemerdekaan itu dimaknai hak segala bangsa. Hak segala bangsa itu artinya hak segala masyarakat tanpa kecuali. Nah, tetapi kemudian ketika masyarakatnya, penjajahan itu muncul karena kebodohan. Ya, sekali lagi, kalau masyarakatnya merawat kebodohan, merawat segala kemiskinan itu, maka selamanya nasibnya tidak berubah. Nah, yang namanya kemerdekaan tidak akan pernah muncul. Mereka tidak mampu melepaskan jerat kemiskinan itu. Kenapa? Karena memang itulah yang diciptakan, itulah yang sengaja dibangun oleh sistem, yaitu sistem adanya patron clean itu. Lalu di situ yang menghidupkan kelompok-kelompok neokolonialisme tadi. Nah, pertanyaan sederhana saja, saya pernah melontarkan itu. Kenapa sih bangsa Indonesia yang besar ini bisa dijajah oleh bangsa Belanda yang hanya seoprit? Pulaunya kecil, orangnya tidak banyak, tapi bisa menjajah bangsa yang besar. Nah, itu persoalannya adalah karena kita memang begitu melihat orang yang besar, begitu melihat kekayaan orang lain, kita lalu apa? Kita gampang sekali diberikan sumber daya sedikit saja, kita sudah tunduk-tunduknya minta ampun. Ini kultur yang tidak bagus, yang harus kita buang. Kultur nunduk-nunduk, kultur terlalu memuliakan orang, bukan tidak berterima kasih, bukan begitu caranya. Mungkin karena dulu era kita kerajaan tuh mungkin kebiasaan dia, Pak. Jadi mentalitas itu yang mungkin yang harus kita lepaskan. Jadi kalau ada para calon-calon wakil rakyat kemudian memberikan sumber dayanya yang sedikit kepada kita, ya berpikir ulang lah ya.
Jangan itu dianggap sebagai kebaikan hati mereka. Iya, Nah, karena ini mereka menganggap kita itu sumber daya. Sumber daya apa? Sumber daya politik. Saya pernah nulis waktu saya masih mahasiswa. Saya waktu itu nulis tentang kemiskinan itu sumber daya politik. Ribut. Banyak orang yang ribut dan marah kepada saya. Kenapa? Karena memang saya waktu itu menembak salah satu partai. Nah, saya bilang kemiskinan yang diasumsikan sebagai sumber daya politik itu telah dipraktekkan. Di mana begitu bagi-bagi nasi bungkus, kemudian si membagi-bagi nasi bungkus ini mengharapkan suara rakyat. Jadi betapa rendahnya suara rakyat itu yang dihargai dengan satu nasi bungkus, ya. Maka muncul istilah idiom-idiom masyarakat miskin, wong cilik, dan lain-lain. Idiom-idiom itu harus mampu dibebaskan. Jadi tidak lagi idiom-idiom seperti itu menjadi komoditas politik. Kenapa? Karena penghargaan terhadap masyarakat miskin itu adalah penghargaannya bagaimana kaum elit, bagaimana kaum-kaum yang memang memiliki akses kekuasaan itu dapat memberikan ruang untuk mereka bisa sejahtera. BLT, apa kita bahagia melihat orang penerima BLT? Bang Subhan bahagia nggak melihat di pos itu Orang antri setiap begitu pagi. antri orang untuk menerima BLT? Bahagia nggak melihat? Malu sudah kita. Malu. Anda bahagia nggak? Ada betapa kita malunya. Bahagia nggak pertanyaan saya? Jelas tidak bahagia. Tidak bahagia. Siapapun, saya merasa tidak bahagia ketika saya. Tapi yang memberi bahagia ya. Nah, inilah negara. Ini kebijakan. Kebijakan itu seharusnya bagaimana? Saya tetap salut juga dengan prinsip Orde Baru dulu ada salah satu yang disebut dengan berkarya ya. Nah, bagaimana adanya anggaran negara, tetapi supaya anggaran negara ini tidak sia-sia, dikaryakanlah masyarakat ini. Entah dia bekerja dalam untuk proyek-proyek tertentu, sehingga yang diberi itu bukan ikan, tetapi pancingnya yang diberi. Jadi ada jeripaya yang mereka lakukan baru kemudian mendapatkan itu. Iya, Ah. jangan sampai ketika mereka ini diberikan langsung ikan gitu ya, tanpa memberi kail, mereka menjadi manja. Nah, saya curiga dengan begini, apakah negara memang mau memelihara anak orang miskin Dan anak terlantar. dengan anak telantar itu dengan tanda kutip masih ya untuk sumber daya politik. Nah, ini kita harus kritis. Sekarang kan apa? Dalam perspektif kritis kita bisa melihat itu. Sambil ini ya, sambil pesta dangdutan dibagi duit. Saweran. Jangan sampai seperti itu. Jadi neokolonialisme itu harus kita maknai seluas-luasnya. Seluas-luasnya praktik itu termasuk di dalamnya adalah bagaimana kemiskinan itu menjadi sumber daya. Jangan sampai itu terjadi. Maka itu kemudian kesadaran pemahaman dia harus kita kembangkan agar masyarakat betul-betul paham betapa bahayanya tadi seperti itu. Kesadaran kita Bang Akbar tadi kan solusi dari ada Bang Subhan, ada Prof Hadin dan juga Bang Farid. Bang Akbar, bagaimana kemudian kita ingin misalnya di 78 tahun Indonesia merdeka di Agustus nanti, kemudian ada tahun politik di 2024, kita ingin ke depan ada hal baik yang bisa kita lakukan, ada tujuan-tujuan yang bisa kira-kira terukur yang bisa kita capai. Ya, jadi sangat clear ya apa yang didiskusikan hari ini, bahwa permasalahan utama kita itu bersumber dari permasalahan sumber daya manusia. Itu yang jadi penyebab utamanya kenapa kemudian kita mengisi kemerdekaan ini begitu banyak sekali persoalan yang muncul, karena memang sumber daya manusianya kita tidak serius membangunnya. Sebenarnya kalau kita berkaca pada sejarah, harusnya kita banyak belajar bagaimana kemerdekaan itu sendiri kita bisa raih. Itu kan awal mulanya dari kebangkitan pendidikan yang selalu kita peringati. Hari Kebangkitan Nasional itu berawal dari bangkitnya warga negara untuk sadar terhadap pendidikan. Itulah kemudian menggerakkan kemudian Belanda saat itu takut, karena
memang Belanda Intelektual, dia pelihara kebodohan itu supaya bisa dikendalikan. Nah, artinya apa? Kalau kita ingin keluar dari persoalan kita yang luar biasa hari ini, maka kita harus serius membangun sumber daya manusianya. Itu yang menjadi PR besar kita sebagai bangsa yang besar begitu. Kita lupa membangun sumber daya manusia kita. Nah, bagaimana persoalan korupsi misalkan, itu kan dari individu yang memang pendidikannya itu rendah. Meskipun dia memiliki gelar yang luar biasa, jangan-jangan gelar yang dia dapatkan itu palsu. Dalam artian segala cara dihalalkan untuk mendapatkan gelar itu, dan kita akui bahwa banyak juga dunia pendidikan kita melakukan hal-hal yang untuk ijazah palsu. Demikian, yang hanya kemudian mengejar benefits terhadap dunia pendidikan. Ini kan persoalan yang menggelitik gitu. Kita tidak tidak salah juga. Kita belajar dari negara-negara yang sudah maju gitu ya. Soal misalkan tadi persoalan pemilu, bagaimana kemudian pemilu itu sumber dari money politik yang kita sendiri tahu bahwa money politik itu masih berjalan, tapi kita tidak bisa bagaimana mengatasinya. Itu kan persoalan kita hari ini. Semua tahu bahwa money politik itu masih berjalan, tapi tidak ada yang bisa menghentikan. Ini persoalannya di mana? Ya, dicek lagi bagaimana metode pemilu kita secara langsung itu. Saya 2 kali ikut pemilu langsung di Jepang. Meskipun saya warga negara asing, karena saya hidup di Jepang lebih dari 1 bulan, saya langsung mendapatkan KTP Jepang dan dianggap semua kesejajarannya itu sama. Sebagai warga negara Jepang, kemudian kita diberikan hak suara untuk memilih. Pada saat itu pemilihan anggota dewan dan wali kota di kota di mana saya tinggal. Yang pertama yang saya lihat di Jepang itu adalah bagaimana pemilu langsung itu betul-betul dikontrol oleh pemerintah. Contoh, misalkan bagaimana seorang legislatif ini, dia tidak sembarangan atau tidak memiliki hak untuk menempel foto dirinya dimanapun. Semua diatur oleh pemerintah. Bagaimana kemudian di wilayah sebuah kota itu sudah ditentukan titik-titik mana saja yang boleh calon legislatif ini meletakkan foto, dan itu dikelola oleh pemerintah, ya. Dimensinya sama semua. Jadi foto itu tidak lebih besar dari ukuran kertas A3 dan disandingkan semua calon-calon yang berada di wilayah pemilihan itu. Jadi adil, tempatnya sama, di tepi jalan, diatur dengan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu visual kota. Ini kan yang terjadi sekarang ini kan kalau kita lihat di kita misalnya Kalsel aja atau di Banjarmasin kan sangat ya, orang di mana aja bisa masang. Karena kita kan belum merdeka. Kita sudah merdeka. Siapa yang bisa mengelola itu, siapa yang bisa memikirkan itu? Tentu orang-orang yang memiliki intelektualitas, yang betul paham bahwa ini harus ditangani dengan baik. Ketika tidak ditangani dengan baik, kemudian masing-masing calon itu jor-joran. Siapa yang memiliki dana yang besar, entah dananya dari mana gitu ya, apakah dari pihak oligarki atau pihak ketiga itu yang mendanai, dia besar-besar dan dia untung. Akibatnya apa? Masyarakat yang dirugikan. Karena calon-calon yang muncul itu hanyalah calon-calon yang memiliki dana besar, ya kan? Nah, padahal kalau kita hitung-hitung lagi, ketika dia mampu untuk meraih jabatan itu, apakah dana yang dikeluarkan saat pemilu itu sebanding dengan dana yang akan menjadi honor dia ketika dia menjabat? Kan kita juga tahu bahwa itu tidak mampu. Artinya dia harus mencari dana yang lain, dan itulah yang kemudian menimbulkan korupsi. Tapi memanfaatkan dua yang propagan ini ya. Justru itu menjadi pintu untuk kemudian kita wajar untuk curiga. Betul. Nah, inilah kemudian juga awalnya dari mana? Sumber daya manusia tadi. Ya, bagaimana kemudian hari ini orang-orang yang memiliki kemampuan, orang-orang yang memiliki intelektualitas yang ini itu tersisih dengan sendirinya karena tidak memiliki modal. Nah, seandainya pemilu misalkan itu dikelola dengan baik, semua disamakan,
posisinya sebagai calon, saya yakin kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah gitu ya, yang betul-betul terseleksi dengan baik, dengan sumber daya yang dia miliki dan mampu membangun daerah kita. Nah, selama itu belum terjadi di tahun 2024, kita tidak bisa berharap. Jadi ada apa? Sekolah merdeka, ada pemilu merdeka. Artinya yang sekarang Pak Ahmad, kalau kita lihat di lapangan, tanding kan menjadi tanding yang tidak setara. Betul. Siapa yang Mereka yang memiliki modal yang besar dengan modal yang kecil, Ah. itu sudah kelihatan jelas tuh. Mana betul yang besar. Dan nomor tapi kan nomor urut pun kan juga ada pengaruh. Artinya antara yang kuat dengan yang itu iya, ada soal nomor urut, siapa yang dapat nomor urut bagus, satu misalnya, kedua di sisi yang lain lagi siapa yang kira-kira alat peraga kampanyenya, APK-nya paling jor-joran. Terakhir yang ingin ditutup Pak Prof Adin, Pak Prof menyambung soal hari ini kan keriuhan soal pemilu luar biasa di ruang publik. Di mana-mana kita lihat kan alat peraga kampanye, Pak Prof. Tapi kan aparat dalam konteks ini misalnya Bawaslu kan juga tidak bisa berbuat apa-apa. Satu, kita tidak masuk dalam tahapan kampanye. Kemudian yang kedua, itu tidak masuk juga dalam kategori kampanye kalau kita angsi hanya bicara soal peraturan, Pak Prof. Tapi kan kalau seperti itu caranya, apakah juga kita biarkan seperti ini saja? Ini kan juga tidak pas kan? Nah, kalau ibarat pertandingan berlari lah, siapa yang banyak amunisinya, Dia yang menang. nah itu yang lebih cepat kan. Seharusnya kan ditata semua sama-sama berlari. Nah, karena itu tidak boleh menggunakan fasilitas kalau ada pas pemerintah. Yang ada satu peserta yang lebih kuat dari yang lain. Nah, semestinya juga ini ada kekurangan karena belum terdaftar, soalnya belum masuk tahapan. Kalau sudah ditetapkan terdaftar sebagai peserta pemilu, dia langsung terikat. Ini kan dia belum terdaftar sebagai peserta tetap Karena belum ditetapkan. Yang baru ditetapkan baru partai politiknya. Baru partai politiknya. Nah, kalau sudah ditetapkan, kalau dia ikut dalam larangan dan kewajiban sebagai peserta pemilu. Nah, sehingga menarik itu lah. sehingga jadi mereka kan ini dianggap sosialisasi lah, kan sosialisasi, bukan kampanye di dua jadwal. Nah, itu yang kan terjadi. ini agak sedikit menarik kan? Partai politik sudah ditetapkan. Ya. Padahal kan mereka ini adalah orang partai politik. Artinya kalau di dalam istilah organisasi yang bercalon ini kan semuanya orang partai politik. Jadi mestinya memang partai politiknya dapat sanksi karena dia membiarkan calonnya itu untuk berkampanye belum melalui tahapan yang semestinya karena partai politik sudah disahkan. Walaupun tindakan itu kan tindakan yang dilakukan oleh perorangan kan Pak Prof. Ya, perorangan. Tapi kan gini, oke kalau kita bicara normatif aturan kan seperti itu. Tapi kan kita juga harus bicara soal kepatutan dan kepantasan kan misalnya tadi. Ini hal kan kadang orang selalu beralasan tadi ini tidak masuk kategori kampanye, kami belum punya nomor urut dan segala macam. Tapi nyatanya mereka kan memampang diri yang tujuannya kan sama sesungguhnya Pak Prof. Ya, kan Curi start. satu, yang kedua, ya kampanye itu ada unsur-unsur. Nah, unsur itu salah satu unsur bahwa di kampanye itu adalah menyampaikan visi misi dan program. Nah, dia kan cuma memampangkan foto ya, nama, visi misi kan belum. Nah, di situ lalu tidak masuk rumusan sebagai kampanye. Artinya selalu ada Ada siapa yang pian tunggu di tahun 2024? Nah, itu kan kadang Itu betul tangguhan. Nah, jadi dimanfaatkan. Jadi kalau agak ketat sedikit rumusan pasal tentang kampanye, larangan kampanye. Jadi yang dia makan kampanye itu adalah ada apa ya, menyampaikan visi misi dan program. Berarti Pak Prof, berarti nih partainya tidak boleh berkampanye. Partainya karena sudah ditetapkan tuh boleh nggak partainya berkampanye? Karena kita terbuka, bukan partai yang kampanye yang sekarang sudah diperbolehkan kan pertemuan dalam jumlah terbatas, Ya. ya kan, Bapak boleh, tetapi dalam jumlah terbatas dan dalam struktur partai yang sekarang dilakukan. Ya, jadi kan bentuk-bentuk kampanye kan banyak macam-macam. Nah, yang dia terikat dengan larangan ketika sudah ditetapkan sebagai peserta. Pertama itu kan. Nah, sekarang dia belum peserta. Satu. Yang kedua, yang disebut kampanye itu kan menyampaikan visi misi dan program. Dan dia tidak menyampaikan visi misi program.
Ya. Itu rumusan pasal di Dan di dalam pasal itu sifatnya akumulatif, tidak alternatif hanya satu terpenuhi udah masuk kategori enggak? enggak. Yang dilarang itu kan peserta pemilu, peserta pemilu anunya, perorangannya itu. Perorangannya. Nah. Oke, Barang siapa. Ini harus berlaku apa yang diganti? Prof Adit. Ini kan sebenarnya celah yang dimanfaatkan ya. Sebenarnya habitnya orang Indonesia itu Ya, itu saya tidak mau kehebatan orang Indonesia itu memang itu. sebenarnya. Bukan yang membuat itu mereka itu yang kampanye. jadi aturan lain dibuat oleh pemain. Iya. Jeruk makan jeruk. Panjang dari panjang. Nanti ini menarik kan, kita akan bahas dalam sesi berikutnya. Setidaknya ini kan menjadi pilihan. Bagaimana kemudian kita memberikan ilustrasi gambar kepada publik soal pemilu kita tuh seperti ini. Kalau tadi disampaikan Bang Akbar kan sangat berbeda jauh ketika di Jepang orang diberikan ruang yang adil, ruang yang setara. Tidak ada orang siapa yang kaya, siapa yang punya ranking modal uang itu yang kemudian bisa. Bagaimana kami malam ini berada pada jalan yang tidak lurus. Jadi menurut ahli psikologi lah, sebetulnya tidak perlu kampanye yang terbuka, kampanye dialog, memasang foto itu aja. Itu kalau dilihat terus menerus, itu masuk dalam otak mereka. Oh, Mempengaruhi. Jadi pada saat ini rajanya ya. itu langsung. Nah jadi kalian juga kalau yang kampanye tuh jujuran lah waktu hari itu tidak ada signifikan. Berarti yang aliran menempel foto itu memanfaatkan ilmu psikologi. Jadi siapa yang paling lama memapangkan fotonya itu yang semakin kuat dalam memori orang. Tapi kan paling tidak itu kalau kemudian kita tidak bisa berharap misalnya pada lembaga pengawas Bawaslu dan aparatnya misalnya. Paling tidak kan masyarakat kan bisa menghukum mereka yang kira-kira tidak taat terhadap aturan pemilu misalnya. Paling tidak kan hanya itu nanti. Maka cara menghukumnya nanti di bilik suara kira-kira pilih orang-orang yang taat pada aturan pemilu. Kalau yang memilih ini matanya kan hitam. Oke, baik, terima kasih terima kasih Pak Prof, terima kasih Pak Bahri, terima kasih Pak Akbar. Kita akan ketemu lagi dalam ngopi berikutnya. Demikian bersama kita dalam ngopi kali ini. Ada banyak hal yang kita diskusikan dan kita bahas, bicara soal kemerdekaan, bicara soal tahun politik dan segala macam. Terakhir tadi soal bagaimana ramainya ruang-ruang publik hari ini dengan berbagai alat peraga kampanye. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.